Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pertemuan yang pertama ya, kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan bab 1. Nah, ini adalah bentuk dari surat lamaran pekerjaan ya yang menumpuk. Nah, menyiapkan setelah anak-anak lulus dari sekolah yang ingin bekerja agar dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar ya. Pertemuan kita hari ini Kamis 26 Agustus 2021 ya. Anak-anak, semoga apa yang telah kita capai dari kelas 10 sampai kelas 12 ini bermanfaat ya buat kalian semua untuk melanjutkan ke kehidupan yang akan datang, seperti itu. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang kegiatan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan. Jadi bisa dikatakan surat lamaran pekerjaan ini adalah cara kita untuk memohon kepada sebuah perusahaan atau tempat yang akan kita tuju atau tempat yang akan kita jadikan permohonan untuk pekerjaan yang baru untuk kita, seperti itu. Nah, surat lamaran merupakan surat yang berisi permohonan yang bunyinya kita ingin bekerja di suatu lembaga tersebut. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri ya, yang biasa disebut dengan kurikulum vitae. Jasa yang dapat diberikan yaitu apa yang jasa kalian yang dapat kalian berikan, terus latar belakang pendidikan ya, kecakapan atau keahlian, skill kalian itu di bidang apa, jurusan sekolah kalian apa, serta pengalaman bagi yang sudah pernah bekerja. Bagian-bagian ini sering disebut kualifikasi pelamar. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat, yaitu bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, ini di atas ya ada tanggal, tahun ya, Jakarta 4 November 2008. Lalu yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa ya, di tempat di Jakarta. Nah, ini saya yang bertanda tangan di bawah ini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kualifikasi pendidikan, alamat, serta nomor telepon ya. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Tergantung ya, misalnya kalau di yang kalian ingini bekerja di sebuah perusahaan apa, itu tergantung. Ini yang kebetulan yang saya contohkan Bapak Ibu yang memiliki perusahaan dengan jabatan staf keuangan. Nah, jadi sebagai bahan pertimbangannya ada fotokopi ijazah ya, pas fotokopi KTP, surat keterangan sehat, surat keterangan kelakuan baik, atau yang biasa diminta di kepolisian yang sering kita sebut SKCK. Demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dan dapat mempertimbangkan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak silahkan diamati kerapihan mulai dari bahasa yang digunakan ya, kerapihan penulisan, kebersihan surat. Jika ditulis tangan, apakah tulisannya ditata dengan baik?
Iya, bisa ya. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan, misalnya Bu Ratna, saya tuh belum pernah melihat bentuk surat lamaran pekerjaan sama sekali. Nah, anak-anak, untuk surat lamaran pekerjaan itu memang diutamakan menggunakan tulisan tangan. Tapi dengan berkembangnya modernisasi sekarang ini ya, semuanya dilampirkan melalui dokumen seperti menggunakan Microsoft Word, bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang lebih variatif ya, yang lebih menarik. Jadi hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan di dalam sebuah surat lamaran adalah bahasa yang lebih penting ya. Bahasa yang digunakan itu bahasa formal, bahasa baik dan benar ya. Formal itu menggunakan, yang dimaksudkan formal itu bahasa Indonesia ya, dengan baik dan benar. Surat lamaran memang bukan surat pribadi yang diperuntukkan bagi teman atau saudara, melainkan surat lamaran termasuk surat pribadi tetapi untuk lembaga resmi ya. Jadi wajar kalau bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu wajib formal, seperti yang saya contohkan di atas tadi, bukan bahasa gaul atau bahasa daerah yang sering kalian gunakan sehari-hari. Nah, coba dilihat dalam contoh surat lamaran tadi, silakan dicermati. Kalau dilihat dari segi promosi diri pelamar, apakah sudah ada bagian yang menjelaskan promosi diri pelamar berdasarkan surat tersebut? Silakan diamati. Nah, penulis lamaran pekerjaan dalam contoh ini belum ada ya, jadi belum menuliskan dirinya itu akan melamar sebagai apa, itu belum dicantumkan dalam suratnya. Nah, dilihat dari bagiannya, surat lamaran terdiri atas beberapa bagian ya, yaitu riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman untuk satu surat, diantaranya sampai 3-4 halaman. Dan artinya surat lamaran yang telah saya contohkan di atas itu tadi menampilkan paling banyak yaitu isi riwayat hidup dan pengalaman pekerjaan yang lebih dipentingkan. Jadi seperti kualifikasi pendidikan, lalu pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah ia lalui sebelum melamar kerja di sini ya. Jadi bagian surat tadi memang hanya memiliki sedikit tesis atau pernyataan umum. Nah, fungsi dari tesis sendiri di surat lamaran pekerjaan ini seperti apa sih? Ya memang yang menguatkan itu ya pernyataan umum tadi di atas sedikit ya, tidak perlu panjang dan lebar. Jadi penulis harus memberikan argumentasi yang baik, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Nah, sebagai dasar seorang pelamar untuk memberikan hal apa yang akan dilamar atau promosi diri untuk bekerja tadi, itu memang sebaiknya dituliskan pada saat interview ya. Dituliskan pada saat interview, yaitu melainkan setelah mengumpulkan surat lamaran pekerjaan tadi, alur berikutnya untuk melamar pekerjaan yaitu interview atau tes wawancara. Nah, di situ nanti kalian bisa memberikan argumen secara jelas, mulai dari pekerjaan apa yang cocok. Promosi diri kalian itu perlu ditekankan pada saat wawancara atau pada saat tes setelah melaksanakan setelah mengumpulkan surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, ini ada berbagai macam contoh surat ya, bisa dipahami. Jadi bentuknya surat lamaran pekerjaan itu tidak melulu seperti itu ya, jadi macamnya banyak sekali. Nah, ini silahkan dicermati paparannya, dicermati bahasanya ya.
Nah, ini penjelasannya. Nah, ini jenis-jenis, ini macam-macam atau jenis-jenis surat lamaran. Nah, berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu seperti yang saya contohkan di atas tadi, lebih mementingkan kurikulum vitae ya. Jadi riwayat hidup. Ada yang dijadikan satu dan ada yang dipisahkan antara permohonan sama lampiran. Nah, ini bentuk-bentuknya. Nah, anak-anak, ini saja ya contoh yang saya berikan tentang surat lamaran pekerjaan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau dilihat dari contoh sistematika surat lamaran pekerjaan ini ada yang 9, sistematika ada yang 7 ya. Jadi untuk pemaparan materi berikutnya, kegiatan berikutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Untuk tugasnya kali ini anak-anak silahkan ditulis saja contoh surat lamaran pekerjaan ini macam-macamnya di buku tulis kalian masing-masing. Itu saja, dan nanti silahkan difoto, dikirim melalui GCR yang telah tersedia ya, kelas 12A dan kelas 12B. Sekian anak-anak materi kali ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.